Oke, guys, balik lagi sama gue Skrempeng di sini. Jadi di video kali ini gue akan kasih update iOS lagi. Kali ini dari developer beta ya, yaitu iOS 18.1 developer beta yang kelima. Nggak kayak beta-beta sebelumnya yang butuh 2 minggu untuk muncul updatean baru. Di beta kelima ini jaraknya cuma 1 minggu ya dari beta keempat kemarin. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Ya, ini dia iOS 18.1 beta yang kelima. Ini udah gue update pakai device utama gue, yaitu iPhone 15 Pro. Dan di sini gue cek untuk size update-nya tuh gue dapetin sebesar 838,9 MB. Ini cenderung kecil ya, karena memang posisi update gue tuh tadinya di beta keempat ya, 18.1 beta keempat. Jadi kalau misalnya posisi update kalian tuh ada di iOS yang lebih lawas, besar kemungkinan size-nya itu akan lebih besar juga. Kemudian untuk build number-nya kita akan cek di sini. Kita ke bagian pengaturan, lalu ke general, about iOS version. Di sini 18.122B5054E. Jadi buat kalian yang mau update ke 18.1 beta kelima ini, pastikan untuk build numbernya sama seperti yang ada di iPhone gua. Kemudian di sini untuk modem firmware-nya masih sama ya, di 2.20.02. Terus untuk iPhone storage kita cek di sini cepat juga untuk loadingnya. Kita scroll ke paling bawah, di sini ada iOS. Untuk iOS-nya gue tuh ada di 12,6 GB ya. Sementara untuk Apple Intelligence-nya 2,6 GB. Jadi kalau untuk totalnya gue dapetin di 15,2 GB khusus untuk iOS-nya aja. Terus untuk sistem datanya di sini gue dapetin di angka 7,04 GB. Ini cenderung standar ya, nggak gede dan juga nggak kecil. Oke, sekarang kita berbicara mengenai apa aja sih yang baru di iOS 18.1 beta kelima ini. Yang pertama yaitu ada di bagian control center. Jadi kalau kita swipe kayak gini ke bagian control center, terus kita pilih tanda plus di bagian sini, kita tap untuk pilih tambahin submenu lainnya, tinggal add control. Nah, kita scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian sini sekarang tuh Apple sudah menambahkan icon tersendiri ya untuk masing-masing fungsi yang ada di connectivity. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada airplane mode, ada cellular data, personal hotspot, Bluetooth, Wi-Fi dan juga VPN. Jadi udah terpecah ya, di sini bisa masing-masing kalian tambahin tanpa harus masuk ke menu utamanya dulu. Jadi kalau sebelumnya kan kayak gini nih, kita tinggal pencet di sini baru dia muncul kan untuk masing-masing dari menunya. Kalau sekarang tuh kita tinggal tambahin aja di sini add control, pilih yang masing-masing. Misalnya gue mau pasang Wi-Fi di sini, dia akan muncul di situ. Kalau gue mau tambahin yang lain, misalnya kita tambahin cellular data, dia akan muncul tersendiri di situ ya. Dan kalau misalnya kita tap kayak gini, Wi-Fi-nya akan mati. Kalau kita tekan gini, dia akan langsung masuk ke menu Wi-Fi-nya. Kita tinggal pilih Wi-Fi mana aja. Terus untuk cellular data juga bisa ya. Kalau kita tap sebenarnya dia nggak ada menu lain, cuman matiin doang. Kalau kita tap biasa juga dia nyalain kayak gitu. Dan ini pun kalau misalnya kalian mau tambahin di sini, misalnya gue hapus untuk ini sama screen mirroring, terus kita pindahin Wi-Fi-nya ke bagian depan sini nih. Nah, misalnya di sini cellular datanya kita pindahin juga di sini. Jadi biar numpuk bareng. Nah, gitu juga bisa ya, tanpa harus kita pencet ke sini dulu. Kita bisa langsung akses Wi-Fi sama cellular data di sini. Dia akan berubah juga ya di situnya. Terus masih di bagian control center, kalau kita pergi ke bagian pengaturan sini, kita cari yang control center. Nah, sekarang di bagian bawah sini itu ada fungsi baru bernama Reset Control Center. Maksudnya reset di sini tuh dia akan mengembalikan setelan ulang control center kalian ke mode default sebelum kalian customize seperti sekarang. Jadi ini kan udah gua customize nih. Posisinya Wi-Fi-nya di sini, untuk remote-nya di sini, senternya di sini, dark mode-nya di sini. Jadi kalau misalnya kita pencet ini, dia tuh akan langsung ke reset ya, reset semua control center. Berubah seperti pertama kali pada saat kalian update ke iOS 18. Jadi benar-benar default banget. Kalau misalnya kalian bingung nih, banyak yang rancu nih untuk control centernya, kalian mau reset dan ubah ke defaultnya dulu, kalian tinggal pencet aja di reset control center sini. Tanpa harus ngapusin salah satu yang ada di sini. Kalian tinggal pencet aja reset, dia akan langsung berubah ke mode default. Masih di pengaturan, kalau kita ke bagian Apple Intelligence and Siri, nah di bagian atas ini untuk icon dari AI-nya nih yang tulisan beta sama logo AI gitu, dia kan warnanya white mode ya untuk mode white mode. Nah, kalau kita ubah ke dark mode, sekarang dia berubah juga ya menjadi dark mode. Sementara di beta 4 kemarin itu kalau kita ubah dark mode, dia tetap white mode kayak tadi tuh, warna merah, biru, kuning, pink gitulah ya untuk kombinasinya. Nah, kalau misalnya di mode white mode, dia akan berubah juga menjadi white mode. Selanjutnya masih di bagian pengaturan, kita pilih yang display and brightness. Nah, di bagian sini sekarang udah dikasih update ya sama Apple untuk bagian tampilan light dan juga darknya. Yang mana untuk beta 4 ke bawah kemarin itu, di bagian tampilan light dan darknya itu dia wallpaper iOS 17 ya, bukan iOS 18. Nah, sekarang di beta kelima udah di fix sama Apple, udah diubah. Jadi menyesuaikan dengan apa yang udah kalian gunakan sekarang iOS-nya. Kan gua pakai iOS 18. Tampilannya dia udah berubah juga ya di sini untuk iOS 18 yang terbaru, dan darknya juga berubah yang terbaru seperti ini.
Di bagian aksesibilitas juga ada update ya. Kita pergi ke pengaturan lalu accessibility di sini. Nah, sekarang di bagian list sub menu yang ada di accessibility ini, ukuran hurufnya di sini dibuat lebih besar ya, dan untuk jarak setiap sub menunya nih, jaraknya kan ada kotak-kotak masing-masing tuh ada garisnya. Itu sekarang dibuat lebih renggang ya, nggak terlalu rapat kayak di beta 4 ke bawah kemarin. Kelihatannya sih sekarang lebih rapi ya, lebih gampang juga. Jadi nggak takut kepencet untuk atas bawahnya karena memang jaraknya sekarang udah agak renggang tuh. Untuk size-nya juga diperbesar. Jadi buat kalian yang mungkin pakai iPhone mini series gitu, dia akan lebih gampang ya dengan size yang lebih besar dari fontnya ini, dan juga untuk jarak dari setiap sub menunya dibuat lebih lebar. Untuk hal yang baru di 18.1 beta kelima itu aja, nggak ada tambahan lagi. Sekarang kita berbicara mengenai performa, ini baru aja gue update. Jadi untuk performa di beta 5 ini so far aman-aman aja, nggak ada masalah ya, nggak ada kendala juga untuk gue pakai sosmedan, gue pakai gaming belum gue coba sih, jadi gue belum tahu overheatnya seperti apa. Tapi untuk penggunaan yang ringan ya, nggak heavy itu masih aman-aman aja ini, karena memang baru aja beberapa jam gue update. Gue pakai sosmedan yang biasa gue pakai kan WhatsApp, YouTube, TikTok, Instagram dan lain sebagainya, itu nggak ada masalah sama sekali. Geekbench juga udah gua tes di sini. Kita akan cek juga, kita compare dengan beta sebelumnya ya, di beta keempat. Untuk CPU-nya di sini gua dapetin di angka 2965 ini untuk single core-nya, sementara untuk multi core-nya di 7425 ya. Ini 18.1 beta kelima, sementara untuk di beta ketiga gua dapetin di 2821 dan untuk multi core-nya di 6972. Kalau kita compare dengan beta kelima, itu ada upgrade sedikit ya dari single dan juga multi core-nya, walaupun nggak terlalu signifikan. Terus untuk GPU benchmark-nya juga udah gua tes di sini, yang mana untuk di beta kelima gua dapetin di 28.387 untuk GPU Metascore-nya 18.1 beta kelima, dan untuk beta keempatnya di 27.245. Jadi ada selisih yang menurut gue lumayan ya, ada 10 ribuan ini di compare antara beta 4 dan juga beta 5. Tapi tetap aja ini semua cuma angka ya, nggak bisa jadiin patokan utama untuk ngukur performa dari setiap iPhone kalian. Untuk baterai di sini kita akan cek untuk baterai life-nya, baru aja gue pakai, jadi nggak begitu signifikan mungkin untuk penggunaannya. Di sini untuk baterai health-nya masih ada di angka 88%, cycle count-nya 472. Versinya ada di September 2023, jadi udah 1 tahunan lebih sedikit gue pakai ini. Terus untuk baterai life-nya di sini 10 hari terakhir pada saat gue gunakan. Nah, ini penggunaan gue lebih ke sosial media. Di sini screen on time-nya rata-rata ada di angka 6-7 jam lah ya. Ya, benar. 6-7 jaman gue pakai iPhone 15 Pro gue ini di iOS 18.1 beta keempat sampai ke beta kelima ini. Jadi so far masih aman sih, cenderung aman lah ya kalau misalnya kita pakai aplikasi yang nggak terlalu heavy kayak main game atau editing video. Kalau kalian pakainya main game atau editing video, gue nggak tahu sih, bisa jadi kalian harus 2-3 kali cas dalam sehari kalau pakai iPhone 15 Pro ini. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan di 18.1 beta kelima ini. Untuk updatean selanjutnya adalah 18.1 beta ke-6. Kemungkinan yang paling cepat tuh harusnya hadir di tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober ya. Tapi kalau paling lamanya harusnya ada di 2 minggu ke depan, yaitu di tanggal 7 atau 8 Oktober. Kita tinggal tungguin aja seperti apa untuk updatean selanjutnya. Oke, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian gak keberatan bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye.